Hamada. Dan saya Faiza Ramadhani. Dan ini Siti Amaria Agustin. Dan ini Sally Sofia Turahmah. Dan itu Faraiza Kamila. Okay, today we went to deliver a biography of Kiai Haji Abdullah Abbas. Yay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Ramadhani. Saya di sini bertugas untuk menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Abdullah Abbas dari pendidikannya sampai peranan beliau di Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdullah Abbas atau yang kerap disapa dengan panggilan Kiai Haji Abdullah lahir pada tahun 1922 di Buntet, Cirebon. Beliau merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari suami istri yaitu Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dan istrinya yang kedua yaitu Nyai Hajah I'anah. Saudara-saudara beliau diantaranya adalah Nyai Haji Sukainah, Nyai Haji Maimunah, dan Kiai Haji Nahdudin Royandi. Kiai Haji Abdullah Abbas wafat pada tanggal 10 Agustus 2007, lebih tepatnya lagi saat beliau berumur 85 tahun. Beliau mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Tentara Ciremai pada tanggal 10 Agustus 2007, jam 4:30 waktu Indonesia Barat. Beliau mengembuskan nafas terakhirnya di TPU Gajah Ngambung di Desa Buntet. Kemudian, pendidikan Romo Kiai Haji Abdullah Abbas. Beliau sejak kecil sudah belajar agama bersama ayahnya. Setelah belajar bersama ayahnya, beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Pemalang yang diasuh oleh Kiai Haji Makmur. Setelah dari Pondok Pesantren Pemalang, beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Hidayat yang diasuh oleh Kiai Haji Maksum, Lasem, Jawa Tengah. Setelah dari Pondok Pesantren Al-Hidayat, beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang diasuh oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Karim Manaf. Dan selanjutnya adalah peranan Kiai Haji Abdullah Abbas di Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1984, ketika situasi politik telah membelokkan arah NU, Kiai Haji Abdullah Abbas bersama Kiai Haji Syafi'i dari Plumbon dan Gus Dur melakukan gerakan perlunya NU kembali ke Hitoh tahun 1926. Kiai Haji Abdullah Abbas terus berjuang dan bersafari ke satu daerah ke daerah lain untuk melakukan kampanye gerakan perlunya NU ke Hitoh tahun 1926. Beliau juga pernah menjadi Ketua Roi Syuriah Nahdlatul Ulama di Jawa Barat. Kemudian sepanjang masanya juga telah memposisikannya dalam berbagai macam jabatan puncak pada organisasi sosial keagamaan seperti PWNU, PBNU, dan Idharah Aliyah Jamiyah Ahlu Thoriqah Al-Mutabaroh An-Nadiyah. Namun, kesederhanaan Kiai Haji Abdullah Abbas, demikian panggilan hormat masyarakat sekitar, tidak berubah. Sosok ulama yang sangat tawadhu dan sederhana. Keikhlasan merupakan filosofi hidup yang selalu beliau pegang teguh. Diam, sabar, dan ikhtiar merupakan garis juang Kiai Haji Abdullah Abbas. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih telah memberi saya kesempatan. Saya Siti Amaria Agustin. Saya bertugas untuk menjelaskan tentang peran Kiai Abbas di masa proklamasi hingga sikap keteladanan beliau. Sekarang saya akan membahas tentang peran Kiai Abbas di masa proklamasi. Yang pertama yaitu membentuk pasukan di pesantren Buntet Cirebon. Jadi, pemerintah dan Hizbullah bersepakat untuk menetapkan diri sebagai bagian dari organisasi tentara nasional yang baru saja dibentuk. Garis pimpinan Hizbullah meliputi pimpinan tingkat pusat. Sepanjang Oktober 1945, Hizbullah terus melakukan konsolidasi dan rekrutmen di berbagai daerah, yaitu daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera. Pada pertempuran 10 November 1945, tempatnya di Surabaya, berdasarkan dasar fatwa jihad yang diteguhkan menjadi resolusi jihad, Laskar Ulama dan santri yang tergabung dalam Hizbullah, mereka berjuang di garda terdepan. Pendekatan terhadap para ulama ditempuh pemerintah Jepang dengan cara langsung tanpa melalui pimpinan Islam yang ada di Jakarta. Karena Jepang menyadari bahwa para ulama itu mempunyai kedudukan yang sangat penting,
sebagai tokoh panutan rakyat di daerah-daerah tersebut, termasuk daerah Cirebon. Kyai Abbas menghimpun perlawanannya lewat jalur gelirnya Laskar Hizbullah. Perlawanan gerilya yang menjadikan Laskar Hizbullah berjuang di daerah-daerah terpencil, seperti daerah Cipimpin, Kuningan, Cidahu, dan Lorangu. Dulu itu semuanya masih hutan. Kyai Abbas bersama para sesepuh pesantren Butat membentuk pasukan Asbal dan Atfal. Dibentuk Kyai Abbas dengan tugas sebagai pengintai mencari informasi dan memata-matai gerakan musuh. Juga bertugas sebagai penghubung daerah pertahanan ke daerah pos terdepan. Yang kedua, merumuskan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Jadi, pembinaan kader-kader penerus terus dilakukan pada akhir abad 19. Muncullah Syekh Nawawi Banten yang meneruskan tentang perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari. Ulama dan santri mengalami proses konsolidasi dan menjadi komunitas inti yang memiliki fondasi kuat baik secara kultural maupun sosial. Saat kemerdekaan diproklamirkan 17 Agustus 1945, ulama dan santri secara moral dalam keadaan utuh dan penuh semangat dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia. Ketika perang kemerdekaan untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 tidak dapat dihindari dari semangat keagamaan dan membela tanah air. Pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad telah ditandatangani oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian dikukuhkan oleh rapat para kiai pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 yang dikenal dengan Resolusi Jihad. Proklamasi kemerdekaan telah membangkit semangat juang rakyat untuk melawan penjajah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sikap keteladanan Romo Kyai Haji Abdullah Abbas. Sikap yang bisa kita teladani dari Kyai Haji Abdullah Abbas di antara lain. Yang pertama, zuhud dan sederhana. Yang kedua, teguh dalam memegang prinsip, ikhlas dalam beramal dan berjuang. Dan yang ketiga, rendah hati dan humanis. Keempat, disiplin dan istiqomah. Dan yang terakhir yaitu suka silaturahim. Nah, kita bisa mencerminkan sikap-sikap ini di lingkungan sekitar, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kalau ada keterangan kami yang salah, mohon untuk dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kah? Cepet cepet. Junjunnya takut. Lo tipu guys. Sorry, lucu sekali. Welcome to my video. Sampai untuk